Swastiastu, Pak Nyoman. Swastiastu, Pak Tut. Selamat siang, Pak Komang. Selamat siang, Bu. Pak Komang, hari ini ada waktu enggak? Oh, kebetulan hari ini saya lagi kosong, Bu. Ada bisa saya bantu? Bisa minta bantuannya ya? Oh ya, Bu. Kenapa, Ibu? Mungkin ada masalah? Nanti semoga saya nanti bisa akan bantu permasalahannya Ibu. Begini, Pak. Saya mau curhat sedikit tentang permasalahan saya di dalam kelas. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu saya. Saya dengan senang hati selalu membantu Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan mungkin Ibu bisa menceritakan permasalahannya Ibu? Gini loh, Pak. Kemarin saya kan mengajar di kelas. Terus permasalahan saya dalam hal mengajar tersebut, siswa saya ada yang lain-lain, ada yang bercanda, terus ada yang tidak melakukan pekerjaannya, dan saya bingung, Pak, apa yang harus saya lakukan agar siswa saya bisa belajar dengan baik, dengan tenang, tanpa ada bercanda dan lain-lain, Pak. Bagaimana bisa seperti itu, Ibu? Kenapa siswa setiap pembelajaran yang Ibu ajarkan, kenapa siswanya bisa lain-lain atau seperti bermain? Ini loh, Pak, mungkin karena pada saat pembelajaran mungkin saya waktu itu hanya memberikan fokus dari saya saja mengajar. Terus yang kedua mungkin media pembelajarannya yang kurang. Terus yang ketiga tidak ada interaksi antara guru. Mungkin karena hal tersebut jadinya murid saya mungkin agak kurang menyenangkan mungkin pembelajarannya, model pembelajarannya. Sebenarnya proses mengajar yang bagaimana yang Ibu gunakan? Apakah Ibu yang tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti gimana? Kayaknya mungkin saya mungkin masih mengajarnya dari satu pihak saja, Pak. Dari satu pihak, dari saya saja sendiri. Tetapi sebenarnya mungkin masih ada model pembelajaran yang lebih baik lagi yang bisa diterapkan agar proses pembelajaran siswa menjadi menyenangkan. Karena yang saya tahu kalau saya ngasih model pembelajaran dari saya saja, pikiran saya siswa akan menjadi diam dan bisa mendengarkan pembelajaran. Ternyata saya salah. Ternyata dari satu sisi saja tidak bisa untuk mengajar dan menjadikan siswa menyenangkan untuk pembelajaran tersebut. Jadi masalahnya seperti itu. Nah, kalau saya tanya Ibu lagi, selama ini apakah Ibu sudah melakukan dan sudah merubah proses pembelajaran Ibu seperti yang Ibu katakan tadi, apa masih Ibu merencanakan proses pembelajaran yang lama agar murid itu menyenangkan? Apakah mungkin ada proses pembelajaran yang baru akan Ibu gunakan? Untuk pembelajaran, saya akan coba merubahnya, Pak. Dari kemarin, dari satu sisi saja, dari saya saja yang memberikan materi. Sekarang saya akan merubah, saya akan cari mungkin siswa yang lebih aktif untuk proses pembelajaran. Karena saya pinginnya agar proses pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa, siswa menjadi nyaman dalam proses pembelajaran tersebut. Itu, Pak.
Sebenarnya saya mendengar dari yang Ibu katakan sebenarnya sudah bagus. Bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan metode yang Ibu gunakan tersebut sudah bagus. Seperti yang kita ketahui, mungkin sekarang karakter anak sudah banyak yang berbeda. Dari segi belajarnya, dari karakter anak pasti berbeda. Nah, itulah pentingnya Ibu sebagai guru, pentingnya dalam proses belajar mengajar itu membuat suatu metode pembelajaran yang mungkin menurut Ibu bagus, bisa Ibu gunakan. Ya, setidaknya kita sendiri atau Ibu bisa merubah metode pembelajaran agar siswa itu lebih menyenangkan. Ya sih Pak, cuma itu udah dari kemarin-kemarin saya berpikir apa yang mesti saya lakukan, karena dari satu kelas saya coba seperti ini dari saya sendiri, sama siswanya juga banyak yang ngobrol, karena mungkin dari cara memberikan materi mungkin bagi siswa tersebut tidak bagus. Terus saya coba di kelas lain ya, dengan perubahan dengan media-media, penambahan media-media, ada perubahan sedikit. Terus saya rubah lagi di kelas yang lain agar siswa tersebut menyenangkan dalam proses pembelajaran. Itulah pentingnya kita sebagai guru harus tahu karakter siswa itu seperti apa. Lebih baik kita kolaborasi dulu, bertanyakan sama siswa, apa mungkin harapan cara atau harapan siswa pembelajarnya seperti apa. Mungkin nanti bisa Ibu terapkan seperti itu. Nah, setelah Ibu bercerita, bagaimana sekarang perasaannya Ibu setelah Ibu bercerita dengan saya? Ya, setelah bercerita sama Bapak, rasanya saya plong, beban saya di pikiran saya jadi reda, bisa bercerita dengan teman, berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang baik di dalam proses pembelajaran tersebut, Pak. Karena terus terang aja, kalau saya terus berpikir apa yang saya lakukan, apa kekurangan saya, jadinya buntu. Makanya saya bertanya kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa bantu saya. Terus sekarang Bapak ngasih saya solusi, akhirnya menjadi plong. Nanti saya akan terapkan kembali, Pak. Ya, saya pasti akan selalu membantu Ibu. Siapa nanti kalau ada teman-teman yang mungkin meminta bantuan atau minta masukan, pasti saya nanti akan siap membantu Ibu. Nah, lalu tadi Ibu sudah mencurahkan perasaannya Ibu. Apakah selama ini selama Ibu melakukan proses pembelajaran, apakah Ibu merasa tidak nyaman? Kalau dari proses pembelajaran kemarin, Pak, dari proses pembelajaran kemarin dari satu pihak dari saya saja, itu memang tidak nyaman, karena dari satu sisi murid tidak mendengarkan apa yang saya bicarakan, ada yang lain-lain, hanya sebagian kecil yang mendengarkan saya berbicara. Jadinya itu yang masih mengganjal dalam pikiran saya, apa yang harus saya lakukan. Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa melakukan refleksi tentang proses pembelajaran ke depannya seperti apa, mempersiapkan diri seperti apa, dan jika perlu Ibu minta bantuan atau minta masukan kepada teman sejawat dengan kepala sekolah, itu lebih baik, lebih bagus itu Bu. Jadinya banyak masukan yang Ibu dapatkan nanti di sekolahnya Ibu. Gitu. Ya Pak, jadi untuk ininya saya mulai hari ini saya akan merefleksikan setiap apa yang saya ajarkan di kelas. Saya minta bantuan kepada teman, mungkin dengan cara teman melihat saya mengajar dan merefleksikan apa yang perlu saya tambahkan di dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan bagi siswa. Memang benar, setiap kegiatan proses pembelajaran yang kita lakukan pasti perlu kita melakukan refleksi Bu, untuk
memperbaiki ke depannya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin Ibu punya rencana ke depannya mau seperti pembelajaran seperti apa supaya siswa itu menikmati pembelajaran Ibu dan tidak merasa bosan lagi. Mungkin apa rencananya Ibu ke depannya? Rencana saya ingin mengubah pola pembelajaran saya di kelas yang dari kemarin satu sisi. Saya ingin supaya sekarang saya ingin siswa saya yang lebih aktif dengan cara yang pertama itu saya buatkan dia keyakinan kelas agar proses pembelajaran menjadi lancar, keyakinan kelas dari guru dan siswa. Terus yang kedua, saya buatkan ya ice breaking agar siswa bisa lebih santai dan lebih merefleksikan diri di dalam belajar. Terus yang ketiga, saya tambahkan sumber-sumber belajar, buku-buku sumber belajar yang lain, bisa dari video ataupun media pembelajaran yang lain. Itu, Pak. Berarti mungkin Ibu melakukan rencana membuat keyakinan kelas, mencari sumber-sumber belajar yang lain. Itu menurut saya sudah bagus, Bu. Ide yang Ibu kembangkan untuk minat belajar siswa sudah bagus. Apakah mungkin ada hal yang lain bisa Ibu lakukan selain membuat keyakinan kelas atau mencari sumber-sumber belajar? Mungkin saya akan mengajak siswa, mungkin dari tidak semua kelas mungkin Pak ya. Mungkin hanya berapa kelas aja, saya mungkin ajak dia belajar di luar kelas. Untuk biar ada perbedaan antara belajar di kelas dengan di luar kelas. Seperti itu, Pak. Lalu mungkin karena Ibu mungkin punya pemikiran ke depan, proses pembelajarannya bagaimana yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Yang pertama berarti pasti menginginkan proses pembelajaran itu yang menyenangkan bagi siswa. Karena kalau siswa sudah senang dengan pelajaran yang kita ajarkan, pasti suatu saat dia pasti akan terus, Bu, kapan pembelajarannya dimulai? Seperti itu, Pak. Langkah yang Ibu ambil sudah bagus sih menurut saya, Ibu. Nah, ide Ibu yang Ibu yang mau terapkan sudah mulai mungkin sudah akan terlihat nanti ke depannya seperti apa. Nah, setelah Ibu bercerita bagaimana perasaan Ibu, apakah sekarang Ibu sudah lega atau bagaimana, apa masih ada yang mengganjal di hati? Mungkin bisa Ibu keluarkan curhatnya. Mungkin saya bisa bantu memberikan solusi, kita sama-sama belajar. Iya, setelah merefleksikan apa yang terjadi pada saya, perasaan saya sudah lega, Pak. Ada teman untuk diajak sering sharing, kolaborasi untuk proses pembelajarannya seperti apa yang menyenangkan bagi siswa. Karena terus terang aja kalau dari diri sendiri kayaknya pasti itu saja yang akan saya lakukan. Tapi setelah sharing dengan teman, rekan sejawat, terima kasih banyak atas solusinya. Nanti saya akan terapkan di kelas yang akan datang. Berarti untuk saat ini perasaan Ibu sudah lega ya? Kayaknya ya, sudah lega kayaknya lah. Sudah tarik nafas soalnya tadi saya lihat. Ya, begitulah. Sudah plong, sudah. Ya, syukurlah kalau sudah merasa lega, Ibu. Nah, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, tadi, yang Ibu sudah informasikan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan rencana tersebut agar rencana itu berjalan dengan baik? Komitmen berarti komitmen saya dengan siswa, saya akan menanyakan kepada siswa model pembelajarannya, terus model pembelajarannya seperti apa yang mereka inginkan, agar bisa antara saya dengan siswa bisa menjadi satu dalam proses pembelajaran. Karena kalau dari saya saja kayaknya tidak bisa, karena harus ada dari siswa juga.
Itu sih Pak. Ya, berarti komitmen yang Ibu lakukan itu pasti membutuhkan suatu dukungan, baik itu dukungan dari sekolah, dukungan dari kepala sekolah, dan juga dukungan dari siswa. Nah, dukungan yang Ibu butuhkan itu seperti apa untuk melakukan komitmen Ibu tersebut? Kalau dukungan yang pertama pasti dari guru dan siswa. Yang kedua dari sarana dan prasarana yang memadai yang bisa kita pakai di dalam proses pembelajaran. Karena tanpa sarana dan prasarana kayaknya pembelajaran tidak akan bisa menyenangkan karena kita harus memberikan melalui media-media pembelajaran yang lain. Kayak seperti itu deh Pak. Yang saya dengar itu idenya juga sudah bagus sekali, Ibu. Semoga dapat segera terlaksanakan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman, dan semoga siswa nanti mengikuti pembelajaran Ibu selalu merasa gembira dan selalu menyenangkan. Astongkare Pak, terima kasih atas bantuannya, sudah memberikan saya saran dan bisa membuat saya lega dengan perasaan ini. Akhirnya nanti saya akan memulai dengan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Ibu bisa kembali lagi mengajar ke kelas dan terima kasih karena sudah bercurhat dengan saya, dan semoga Ibu bisa melaksanakan komitmen Ibu tersebut. Terima kasih Bapak. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang.